Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Perkenalkan, nama saya Al-Ghina Rahmat Maulana, selaku mahasiswa STAI Al-Azhari Cianjur. Dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengembangan kurikulum Islam yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryan MAG. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai konsep dan prinsip kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam memiliki tujuan dalam membentuk individu yang cerdas, berakhlak mulia, berwawasan Islami, dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter siswa. Karakter yang memiliki kedalaman spiritual, pengetahuan agama, serta pemahaman yang baik terhadap tentang ajaran Islam. Hal ini memberikan manfaat kepada siswa untuk bisa menghadapi berbagai tantangan pada akhir zaman ini. Konsep kurikulum pendidikan Islam mencakup berbagai elemen dan prinsip yang menjadi dasar rencana pembelajaran yang berorientasi pada ajaran Islam. Berikut ini ada beberapa konsep utama dan prinsipnya. Yang pertama, tauhid, itu tentang ketuhanan, menanamkan keyakinan dan pemahaman yang kokoh tentang keesaan Allah sebagai inti dari ajaran Islam. Pendidikan Islam harus mengutamakan pembentukan keimanan dan kesadaran spiritual setiap siswa. Yang kedua yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini harus diutamakan pengajaran dan pemahaman terhadap Al-Quran sebagai sumber utama hukum dan petunjuk bagi umat Islam. Selain daripada itu, mengajarkan mengenai hadis itu juga sebagai penjelas dan contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu fikih. Fikih ini yaitu mengenai hukum-hukum Islam. Memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dari aspek ibadah maupun muamalah. Yang keempat yaitu akidah. Pengembangan kurikulum PAI yaitu mempelajari prinsip-prinsip iman dan akidah Islam sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang benar tentang keyakinan Islam dan dapat menghadapi tantangan akidah modern. Yang kelima yaitu sejarah Islam. Memahami perjalanan mengenai sejarah umat Islam untuk mengambil hikmah-hikmah yang sudah terjadi dan pelajaran-pelajaran dari setiap peristiwa dari masa lampau. Tentunya dengan belajar sejarah ini dapat menjadikan hikmah dan contoh agar kita dapat menanamkan rasa yang baik agar lebih menjadi masa depan yang lebih baik intinya mah. Yang keenam yaitu etika dan moral. Kurikulum pendidikan agama Islam menanamkan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam perilaku sehari-hari. Misalnya nilai kejujuran, toleransi, kasih sayang, keadilan, dan empati. Yang ketujuh, akhlak dan budi pekerti. Membentuk karakter yang baik berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga siswa menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedelapan, itu integrasi ilmu pengetahuan. Kurikulum PAI mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran Islam. Dengan begitu dapat membentuk pemahaman yang holistik dan menyeluruh.
Yang kesembilan, pendidikan karakter. Konsep dan prinsip pendidikan Islam mendorong dalam mengembangkan karakter setiap siswa, yaitu dengan mengajarkan nilai-nilai Islami. Tujuannya yaitu sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu yang ke-10, mengembangkan keterampilan. Tidak hanya fokus dalam program pendidikan agama, kurikulum pendidikan Islam ini mengajarkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan di lingkungan masyarakat maupun di dunia kerja. Tentunya tidak lepas dari nilai-nilai Islami yang mencakup konsep dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam dapat berbeda-beda di berbagai lembaga pendidikan, negara, dan budaya. Walau begitu, dasar yang diterapkan dalam kurikulum untuk menciptakan generasi muslim berkualitas, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Salah satu sekolah yang memiliki pembelajaran agama Islam yang berkualitas dan komparatif yaitu contohnya di boarding school. Sistem pembelajaran ini sudah berdiri sejak lama pada tahun 1998, menerapkan program keagamaan yang bernafaskan Islami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.